Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang lansia sehat, ya, tentang lansia. Pada slide saya memberikan judul di sini Lansia Sehat Indonesia Sejahtera. Jadi, jika lansia itu sehat, maka akan memberikan banyak kegembiraan, keceriaan pada anak, cucu, dan lain sebagainya. Sehingga lansia sehat, Indonesia sejahtera. Eh, Indonesia memiliki angka tentang kesehatan lansia itu masih di bawah dari angka yang dimiliki oleh dunia yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu angka global, ya, angka kesehatan global. Nah, WHO mengatakan bahwa persentase lansia yang aktif secara fisik itu sebanyak 40%. Sedangkan persentase lansia yang mengalami depresi sebanyak 7%. Persentase lansia yang mengalami demensia atau pikun, ya, itu 5%. Dan bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia ternyata angkanya lebih di bawah, ya, di bawah angka dunia, ya. Jadi di sini dari angka BPS dinyatakan bahwa persentase lansia yang mengalami masih aktif secara fisik itu 35%, ya. Sementara persentase lansia yang mengalami depresi itu lebih banyak dibandingkan angka dunia, yaitu sebanyak 10%. Persentase lansia yang mengalami demensia yaitu 6%. Jadi, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan peningkatan terhadap eh, lansia ini, kesehatan lansia. Nah, meskipun demikian, maka kita patut berbangga, ya. Kenapa? Karena meskipun angka tadi yang saya sajikan tadi, ya, angka kesehatannya tadi, ternyata usia harapan hidup di dunia dan di Indonesia itu eh, Indonesia tidak kalah, tidak jauh berbeda dengan yang ada di dunia usia harapan hidupnya, ya. Jadi di sini saya mengumpulkan jadi usia harapan hidup di dunia dan di Indonesia dari waktu ke waktu, ya. Di sini ini referensinya adalah World Bank, ya, Bank Dunia. Pada tahun 1950 Indonesia itu angka harapan hidupnya, usia harapan hidupnya itu 28 tahun, ya. Sementara dunia pada saat itu masih 26,6. Jadi kita lebih tinggi, ya, pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1970, ya, Indonesia mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya tidak setajam peningkatan dari angka dunia, ya. Jadi usia harapan hidup Indonesia pada tahun 1970 itu 47,6 tahun, sementara dunia 58,8 tahun. Pada tahun 1990, Indonesia juga mengalami peningkatan usia harapan hidup menjadi 62,3 tahun, sementara dunia 64,2 tahun. Pada tahun 2010, ya, usia harapan hidup di Indonesia itu menjadi 68,8 tahun, sementara dunia 67,2 tahun, ya. Jadi Indonesia lebih tinggi, ya, dibandingkan rata-rata usia harapan hidup dunia. Kemudian pada tahun 2020, ya, Indonesia memiliki usia harapan hidup
banyak selama 71,1 tahun dan dunia 72,6 tahun. Nah, permasalahannya bagaimana usia harapan hidup yang panjang ini tetap menjadi sehat, sehingga sehat pada lansia akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia. Nah, kita masih juga melihat di mana sih sebetulnya permasalahannya, begitu ya. Di sini kita melihat bahwa penyakit yang ada di dunia itu juga banyak sekali, begitu ya. Jadi angka penyakit terbanyak yang terjadi di lansia di dunia itu yang pertama adalah penyakit jantung, ya. Kemudian yang kedua diabetes, ya. Kemudian penyakit dalam, di sini ada penyakit hati, ginjal, ya. Kemudian penyakit otak seperti Alzheimer dan Parkinson, ya. Mungkin Bapak Ibu Perso kalau di mana di tinju itu ada Muhammad Ali, di situ ada dia menderita Parkinson, ya. Nah, nanti suatu saat kita akan berbicara bagaimana Parkinson dan Alzheimer itu. Kemudian penyakit yang terbanyak juga yang kedua, yang selanjutnya adalah kanker. Jadi di sini berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru dan kanker. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, di Indonesia itu penyakit yang terbanyak pertama itu adalah hipertensi. Ya, penyakit tekanan darah tinggi sangat umum di kalangan lansia di Indonesia. Ya, kemudian yang kedua diabetes. Ya, seperti di dunia diabetes tipe 2 ini juga sangat umum di Indonesia. Kemudian penyakit jantung, serangan jantung, gagal jantung juga menjadi masalah kesehatan utama. Kemudian penyakit dalam, ya, dan selanjutnya adalah penyakit otak. Ya, di sini seperti tadi ada Alzheimer yang juga menjadi perhatian di Indonesia. Ya, yang menjadi masalah bagaimana agar kita lansia itu tetap sehat di usia lansia, begitu. Nah, yang kita anjurkan adalah mengkonsumsi makanan-makanan seimbang dan tetap bergerak, berolahraga, beraktivitas. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi untuk lanjut usia. Apa ya sebetulnya kebutuhannya? Berapa besar, gitu ya. Yang pertama kebutuhan akan kalori. Ya. Kalori ini sangat penting, ya, untuk dipenuhi untuk sebagai energi, sebagai tenaga untuk bergerak, untuk tetap mempertahankan kesehatan, ya, dan untuk tetap bisa melakukan aktivitas, ya. Nah, kalori ini 1.600 sampai 2.200 kalori per hari, tergantung pada aktivitas fisik dan kebutuhan energi individu. Nah, ini juga tergantung pada ukuran tubuh, ya, aktivitas, ya, usia, ya, kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sumber-sumber dari kalori itu banyak sekali, ya. Di sini ada yang terutama adalah makanan pokok, ya. Ada beras, beras merah, oatmeal, kentang, ubi jalar, buah-buahan, sayuran, ya. Sayuran itu bisa jagung, kacang polong, labu, jenis kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan nutrisi yang penting yang kedua yaitu adalah protein. Nah, protein pada lansia itu dibutuhkan sebanyak 46 sampai 56 gram per hari. Ya. Ini untuk apa? Untuk menjaga massa otot dan fungsi tubuh. Ya. Sumber bahan makanannya apa? Ikan, daging tanpa lemak, telur, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, bisa juga tahu, tempe, dan lain sebagainya. Daging ayam, daging sapi, ya. Monggo semua yang lauk itu, ya, kalau di Indonesia itu sebagian besar adalah sumber protein. Kemudian kalsium, ya, kalsium, ya.
Kalsium ini tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan tulang. Ya, jadi pada lansia itu dibutuhkan kalsium sebanyak 1.200 miligram per hari. Ya. Sumbernya apa? Ada susu, ada yogurt, ada keju rendah lemak, ikan dengan tulang lunak misalnya, ya, atau sayuran hijau misalnya brokoli, bayam, ya, produk kedelai, kacang-kacangan, ya, ini ya, ini sangat dibutuhkan oleh lansia, ya. Kemudian vitamin D, ya Bapak Ibu, ya, vitamin D ini kebutuhannya 800 international unit per hari, ya. Ini untuk apa vitamin D ini? Vitamin D terutama adalah untuk membantu penyerapan kalsium, ya. Kalau kita di Indonesia sebetulnya kita tidak kekurangan vitamin D, ya. Jadi panas matahari itu terutama yang pagi hari itu merupakan sumber provitamin D. Nah, provitamin D itu nanti akan berubah menjadi vitamin D dengan beberapa bantuan, begitu ya. Jadi, nah, ada vitamin D. Vitamin D ini diperoleh dari mana? Banyak sekali Bapak Ibu. Bisa telur, ya, jamur, kemudian ada produk susu yang difortifikasi, kemudian ada ikan, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali produk-produk yang menghasilkan vitamin D, ya. Kemudian ada asam folat, ya, ini sangat penting, ya, asam folat itu. Kenapa? Yaitu untuk mendukung pertumbuhan sel baru. Jadi lanjut usia itu sangat penting untuk mengkonsumsi asam folat, terutama untuk membentuk sel-sel baru, ya. Sumber makanannya apa? Bisa sayuran berdaun hijau, ya. Ada bayam, kangkung, selada, sawi, kacang-kacangan, hati ayam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah vitamin B12, ya. Vitamin B12 kita membutuhkan 2,4 mikrogram per hari. Kecil sekali kebutuhannya, tetapi apabila ini tidak dibutuhkan, tidak dipenuhi, dia akan menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan gangguan pada pertumbuhan sel darah merah. Ya. Sel darah merah itu sangat penting, terutama misalnya anemia itu apabila kekurangan sel darah merah. Ya. Nah, sumber makanannya apa? Ada ikan yang berlemak di sini, ada tuna, ya. Kemudian ada daging sapi tanpa lemak, ya, produk susu, telur, makanan yang difortifikasi. Ya. Kemudian ada klorida, ya. Klorida ini ada kebutuhannya 1000 sampai 1500 mg per hari. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan elektrolit, ya. Keseimbangan elektrolit ini sangat penting, ya, untuk untuk lansia, ya. Di mana diperolehnya dari garam dapur, tapi nggak boleh banyak karena apabila banyak akan menyebabkan gangguan di sistem yang lain, ya. Jadi kalau terlalu banyak garam dapur maka akan hipertensi dan lain sebagainya nanti, ya. Kemudian sayuran di sini ada tomat, ada seledri, ada selada, olahan susu, daging dan ikan. Nah, dari sekian banyak bahan makanan tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ya, kita bisa melihat bahwa sayur itu sangat penting bagi kelangsungan kesehatan lansia. Sayur, kemudian protein, ya, ada lauk, ya, jadi lauknya juga nggak boleh dilewatkan, ya, kalau dahar, ya. Jadi lauk itu tetap penting. Boleh makan telur, boleh, tapi harus dibatasi. Apakah susu boleh? Boleh, tapi harus dibatasi. Apakah daging boleh? Boleh, tapi harus dibatasi. Begitu, ya. Tetap sesuai dalam ukurannya. Nah, kemudian selain nutrisi, ada aktivitas fisik yang terus harus dilakukan oleh lansia.
ya. Aktivitas fisik ini ya ada yang bersifat ringan, ada yang bersifat sedang. Itu yang diizinkan untuk lansia. Yang berat misalnya hiking, lari, dan lain sebagainya itu tidak diizinkan untuk lansia ya. Nah, jadi yang ringan misalnya jalan kaki, ya itu banyak sekali dilakukan ya jalan kaki. Baik. Kesempatan hari ini kita membicarakan tentang kebutuhan nutrisinya untuk lansia. Nanti kita akan sambung pada kebutuhan aktivitas untuk menunjang kelangsungan hidup lansia sehat. Baik, terima kasih. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.